Ya, semoga kita semua selalu sehat. Adik-adik, kita berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Adik-adik sudah siap beribadah? Ya, siapin Alkitabnya dulu, siapin uang persembahannya. Kita mau mengikuti ibadah. Sebelumnya, kita mau bersaat teduh untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita bersukacita semua hari ini? Ya, kita pasti bersukacita karena Tuhan Yesus baik. Untuk itu kita memuji Tuhan dengan penuh semangat. Kaneti mau ajak adik-adik berdiri yuk. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes. Kita mau menyanyikan pujian dari Kidung Ceria 263. Ku diberikan kidung baru. Adik-adik siapin gayanya. Pembukaan, kita menyanyikan pujian Lipatlah Tangan. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Engkau telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhir. Pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat bersukacita, memuji nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita masih memuji Tuhan. Kita mau memuliakan nama Tuhan karena Tuhan itu sangat baik. Tuhan sangat mengasihi kita. Kita masih berdiri. Kita menyanyikan pujian Kidung Ceria 23. Anak-anak puji nama Allah. Kita nyanyikan bait 1 dan 2 ya adik-adik. Membaca Mazmur. Adik-adik siapin Alkitabnya.
Kita mau membaca Mazmur dari Mazmur pasal 133. Ya, adik-adik yang kecil dan TK bisa minta bantu mamanya. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Ya, Kaneti ajak adik-adik untuk berdiri. Kita mau membaca Mazmur secara responsoria atau berbalasan. Kaneti akan membaca tulisan yang tertulis keluar. Adik-adik membaca tulisan yang tertulis ke dalam. Ya, sudah siap adik-adik? Kita mulai ya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun, ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan dari Mazmur kita pada hari ini. Adik-adik, jangan ditutup dulu Alkitabnya. Saat ini kita mau ayat hafalan. Ya, untuk adik-adik yang kelas TK, adik-adik minta bantu mama, pak atau papanya untuk membuka ya. Ayat hafalannya minggu ini dari Ibrani pasal 12 ayat ke-14 bagian A. Ya, Kaneti ulang ya. Anak-anak TK dari Ibrani pasal 12 ayat 14a. Udah ketemu adik-adik? Kita baca bareng-bareng dulu ya. Ibrani 12 ayat 14a. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kaneti ulangi sekali lagi ya. Ibrani 12 ayat 14a. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Ya, nanti adik-adik coba dihafal ayat hafalannya ya. Sekarang untuk kakak-kakak yang di kelas anak kecil dan anak tanggung, kita buka Alkitabnya dari Matius pasal 5 ayat 9. Matius pasal 5 ayat 9. Udah ketemu adik-adik? Kita baca bareng-bareng ya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekali lagi ya, Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, adik-adik, nanti adik-adik menghafal ayat hafalannya di rumah. Kemudian setelah adik-adik hafal, adik-adik bisa minta tolong mama atau papa di rumah untuk direkam adik-adik. Dan adik-adik bisa kirim melalui kakak-kakak yang ada di posnya masing-masing. Atau kalau adik-adik mau kirim ke sosial media Pelkat PA, bisa kirim di bawah ini nih. Bisa di Instagram atau Facebook Pelkat PA. Ya, terima kasih adik-adik. Selamat menghafal. Saat ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapa mau dengar cerita firman Tuhan? Ya, sebelumnya kita mau menyanyikan pujian dari Kidung Ceria 135, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang
sudah disiapkan Alkitabnya belum? Yuk, disiapkan dulu ya Alkitabnya ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang ada di Alkitab. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang ada di Alkitab, kita mau berdoa dulu. Kita mau berbicara kepada Tuhan. Adik-adik tahu lagunya? Mana tangannya, tapi kakaknya mau suaranya. Tada! Suara siapa ini? Ini siapa ya? Oma-oma sama suaranya. Tada! Anak kecil. Oma-oma gimana ya suaranya? Mana tangannya. Tapi tangannya diumpetin dulu yuk. Udah diumpetin belum? Sudah, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Mana tangannya? Di sini. Halo, apa kabar? Baik-baik saja. Bertemu, berdoa. Semuanya sika berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Ikutin kakaknya berdoa. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada hari ini kami semua dapat berkumpul di rumah kami masing-masing dengan sukacita. Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua supaya kami bisa dengar-dengaran akan firman Tuhan dengan baik. Pimpin kami dengan kuasa dan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, disiapkan Alkitabnya. Kita mau buka firman Tuhan dari Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai 50. Yuk, kalau misalnya adik-adik yang tidak bisa buka Alkitabnya, minta bantuan sama mama papanya ya. Sudah ketemu? Beginilah bunyi firman Tuhan. Kejadian 31 ayat 43 sampai 50. Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku, dan anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu, maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet. Dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan, jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Demikian pembacaan firman Tuhan. Di suatu pagi yang cerah di hari Minggu, ada seorang anak laki-laki yang sedang asik bermain, bernama Tono.
Tono lupa nih kalau sebelum dia main harus ke IMPA dulu. Dia udah janji sama mamanya. Saking asiknya bermain, Tono lupa. Dan di tengah perjalanan, Tono bertemu sama kakek Tony. Tono, kamu ngapain? Kamu tidak ke IMPA? Ah, enggak kek. Aku lagi asik main nih. Dikit lagi deh ke IMPA-nya. Di tengah perjalanan ketemu lagi sama Nenek Rini. Tono, ayo kamu datang IMPA. Kok kamu gak ke IMPA? Ingat pesan ibumu. Iya Nek, dikit lagi asik nih. Tono, kamu tidak ke IMPA? Iya Pak, dikit lagi. Sebentar, ini Tono mau berangkat. Saat dalam perjalanan menuju IMPA, Tono terjatuh dan menangis kesakitan. Kakek mendengar tangisannya Tono. Tono, kamu kenapa? Sakit kaki, aku habis jatuh. Aku nyesek, tadi aku udah janji. Tono, kamu kenapa? Ayo segera diobati lo kamu. Nanti ibumu kalau lihat gimana toh? Ayo sini. Nenek obatin ya. Makanya kalau sudah janji jangan diingkar. Aduh Tono, ayo minta maaf ke ibumu, jangan diulangi lagi ya. Iya Pak, Tono janji tidak mengulanginya lagi. Tono, ayo. Tadi ibu bilang apa? Sebelum main kamu harus ke IMPA dulu. Iya ibu, aku minta maaf. Aku janji gak mau ngulanginya lagi. Semuanya sangat sayang sama Tono dan Tono berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya yang salah lagi. Demikian cerita Tono. Adik-adik, tadi di cerita yang tadi tuh, di video yang tadi kakaknya punya temen. Nah, ini tadi siapa ya namanya ya? Siapa namanya? Tono. Namanya Tono. Tono itu tadi dia berbuat baik atau berbuat buruk ya? Berbuat apa? Iya, berbuat buruk. Dia itu tadi dengar-dengaran nggak ya sama mama papanya? Mana tadi mama papanya ya? Nah ini mamanya. Kayak sudah. Nah ini mamanya. Tadi papanya mana lagi ya? Satu lagi. Dan ini papanya. Tadi Tono gimana ya sama mama papanya? Apakah Tono dengar-dengaran sama mama papanya? Tono dengar-dengaran gak? Aku males pergi ke IMPA. Boleh nggak ya kalau misalnya kita males pergi ke IMPA? Kita ke IMPA mau dengerin siapa ya? Dengerin firman Tuhan. Iya. Nah adik-adik sama nih halnya sama cerita firman Tuhan juga yang tadi. Terlihatlah muka Laban yang tidak seperti dulu kepada Yakub. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, "Pulanglah ke negeri nenek moyangmu, dan aku akan menyertai engkau." Lalu bersiaplah Yakub, demikianlah ia lari pergi kepada Ishak ayahnya ke tanah Kanaan. Dinaikkannya anak-anaknya dan istri-istrinya ke atas unta, digiringnya seluruh ternaknya, dan berjalan menuju pegunungan Gilead. Wah, banyak ya anak-anaknya, istri-istrinya, dan juga ternak-ternaknya. Hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari. Pada waktu malam, datanglah Allah kepada mimpinya Laban. Dalam suatu mimpi, berfirman Allah kepadanya, "Jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata apapun." Dikejarnya Yakub selama 7 hari perjalanannya jauh, lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead.
Ketika Laban sampai kepada Yakub, berkatalah Laban kepada Yakub, "Apakah yang kau perbuat ini? Mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahu kepadaku supaya aku mengantar engkau dengan sukacita?" Lalu Yakub menjawab Laban, "Aku takut karena pikirku jangan-jangan engkau merampas anak-anakmu daripadaku." Lalu hati Yakub panas dan bertengkar dengan Laban. Sedikit ada perselisihan nih adik-adik antara Laban dan Yakub. Boleh nggak ya kita berantem? Nggak boleh ya adik-adik ya. Nah, ini Bapak Yakub masih berselisih paham nih. Dia menjelaskan kalau dia tidak bersalah. Dia tidak ada niatan untuk mengambil ternaknya, hartanya, dan juga istri-istrinya. Akhirnya, Laban dan Yakub mengambil batu dan membuat suatu perjanjian. Timbunan batu ini menjadi kesaksian antara Laban dan Yakub. Itu sebabnya timbunan batu itu dinamainya Galet dan juga Mispah. Katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Lalu Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Ia mengundang sanak saudaranya, lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. Keesokan harinya, Laban mencium anak-anak dan cucu-cucunya serta memberkatinya. Demikian cerita Yakub. Tadi kan ada dua tokoh ya. Tadi yang pertama ada bapak siapa ya yang bajunya warna merah? Bapak Laban sama bapak Yakub. Bapak Laban itu siapa? Bapak Laban itu adalah ayah dari Lea dan juga Rahel. Kalau Bapak Yakub itu adalah suaminya dari Lea dan Rahel. Nah, adik-adik, tadi kan Tuhan Allah menyertai Bapak Yakub. Bapak Yakub kembali kemana? Ke ayahnya, yaitu Ishak, ke tanah Kanaan. Ayah Yakub membawa istrinya, anak-anaknya, dan juga ternak dan juga harta Bapak Yakub. Tetapi Bapak Laban nih salah paham nih. Bapak Laban kira Bapak Yakub, anak-anaknya, cucu-cucunya meninggalkan Bapak Laban. Dan tadi saat Bapak Laban tidur, Bapak Laban bermimpi. Tuhan Allah memerintahkan apa ya? Tuhan Allah memerintahkan Bapak Laban supaya Bapak Laban tidak berbuat kejam kepada Bapak Yakub. Maksudnya Tuhan Allah supaya Bapak Laban tidak marah-marah kepada Bapak Yakub. Akhirnya saat Bapak Laban menyusul Bapak Yakub di pegunungan Gilead, apa yang terjadi ya? Ada perjanjian apa ya? Ada tumpukan batu. Tumpukan batu itu dibuat supaya menjadi saksi antara Bapak Laban dan juga Bapak Yakub supaya tidak ada perselisihan lagi. Nah, adik-adik, perjanjian itu disaksikan oleh siapa ya? Disaksikan oleh Adik-adik, tadi tumpukan batu itu dinamai oleh Bapak Yakub Galet dan juga Mispah. Bapak Laban menamainya Yegar Sahaduta. Nah, adik-adik, akhirnya mereka semua hidup damai. Kiranya batu itu menjadi saksi supaya tidak ada perselisihan lagi di antara Bapak Yakub dan Bapak Laban. Nah, adik-adik, kalau misalnya kita udah berjanji, kita boleh melanggarnya nggak ya? Boleh nggak? Nggak boleh ya. Sama tadi hal ceritanya sama yang video awal. Tono
melanggar perintah ibunya. Ibunya kan udah bilang ya kalau mau main harus ke IMPA dulu. Nah sama nih halnya kayak adik-adik kalau misalnya disuruh mama, disuruh papa tidur siang, makan sayur, harus ditaati. Kita harus menunjukkan kepada perintah mama dan juga papa, kepada perintah opa dan juga oma, kepada perintah orang-orang sekeliling kita. Kita juga harus dengar-dengaran, terutama kepada siapa? Kepada Tuhan Allah, supaya semuanya bisa tercipta damai. Kita bisa menjadi garam dan terang di sekeliling kita. Kalau bisa kita menciptakan damai di sekeliling kita, Tuhan Allah senang gak ya? Senang dong pastinya. Kita harus membawa damai di sekeliling kita. Oke, demikian firman Tuhan. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, sehingga kita juga harus mengasihi dan hidup damai dengan semua orang. Karena itu kita mau merespon firman Tuhan dengan menyanyikan pujian dari Kidung Ceria 176. Allah adalah kasih. Kita mau nyanyi 2 kali adik-adik. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa tinggi dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami diberikan kesehatan untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan Yesus, dan bisa bersekolah minggu online di sini. Tuhan Yesus, dalam doa syafaat ini kami ingin mendoakan untuk orang tua kami ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkatilah orang tua kami yang telah merawat kami dari kecil yang sampai sekarang ini ya Tuhan Yesus. Berkatilah mereka agar selalu diberi kesehatan selalu dan rezeki ya Tuhan Yesus. Selain orang tua kami juga ingin mendoakan bagi sekolah kami ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkatilah kegiatan belajar mengajar sekolah kami. Berkatilah guru agar bisa mengajarkan dengan baik ya Tuhan Yesus, dan murid juga bisa mengerti walaupun hanya di rumah saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami ingin berdoa untuk gereja kami tercinta GPIB Jatipon. Berkatilah gereja kami ya Tuhan. Berkatilah juga pendeta, presbiter, dan kakak-kakak sekolah minggu. Berkati mereka supaya mereka sehat-sehat selalu ya Tuhan. Dan berkati mereka juga agar mereka tetap semangat untuk memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk IMPA online minggu ini dan minggu-minggu seterusnya agar bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kita sudah berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Karena pada pagi hari ini kami boleh dapat dikumpulkan di tempat ini. Kami boleh beribadah online di rumah kami masing-masing Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa untuk kedua orang tua kami yang sampai saat ini telah merawat kami hingga sampai saat ini Tuhan. Tuhan boleh berkati mereka, Tuhan dapat berikan mereka
kesehatan jasmani dan rohani, sehingga mereka selalu sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Tuhan juga berkati mereka di dalam kehidupan mereka sehari-hari ya Tuhan, agar mereka terus dapat merawat kami hingga dewasa nanti Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang saat ini Tuhan tahu bangsa dan negara kami sedang dalam keadaan yang Tuhan juga tahu, yaitu kami sedang mengalami pandemi COVID. Tuhan juga dapat berikan pemimpin bangsa ini, Bapak Presiden Jokowi, agar Bapak Presiden dapat memimpin bangsa ini dengan baik, sehingga Bapak Presiden Jokowi juga dapat memulihkan perekonomian yang saat ini mungkin Tuhan tahu perekonomian di Indonesia sedang lumpuh dengan adanya pandemi COVID ini Tuhan. Tuhan berkati Bapak Jokowi agar Bapak Jokowi beserta keluarga juga diberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga Bapak Jokowi dapat memimpin bangsa ini dengan baik dan dapat pulih kembali seperti sedia kala. Tuhan, kami berdoa juga di pagi hari ini untuk yang sakit atau yang sedang dalam pemulihan saat ini Tuhan, seperti adik layan kita yaitu Luther Tobing Tuhan, yang saat ini sedang dalam pemulihan. Tuhan dapat pulihkan adik Luther Tobing agar adik Luther Tobing dapat bermain kembali, sehat kembali seperti sedia kala, sehingga ia dapat juga berkumpul bersama keluarganya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa di pagi hari ini untuk Mama Benaya Sumbaya yang saat ini juga sedang dalam pemulihan di rumah Tuhan. Tuhan dapat pulihkan Mama Benaya Sumbaya agar Mama Benaya Sumbaya dapat beraktivitas kembali. Sakit penyakit yang dideritanya dapat Tuhan pulihkan berangsur-angsur dengan kuasa Roh Kudus, sehingga Mama Benaya Sumbaya dapat merawat dengan baik anaknya yaitu Benaya Sumbaya seperti sedia kala. Tuhan, kami juga berdoa di pagi hari ini Tuhan untuk adik-adik yang sedang ujian saat ini. Tuhan juga dapat berikan mereka kecerdasan dalam menyelesaikan ujian yang tengah diberikan oleh guru-guru mereka Tuhan. Tuhan juga cepat memudahkan mereka, melancarkan mereka, sehingga mereka boleh dapat mengerjakan soal ujian dengan baik dan mendapatkan hasil ujian dengan nilai yang sangat memuaskan. Tuhan, kami juga berdoa untuk adik layan yang saat ini juga sudah mendapat nilai kelulusan. Tuhan juga boleh mudahkan mereka di dalam pencarian sekolah yang saat ini mungkin mereka sedang cari dengan hasil nilai yang sesuai mereka dapatkan. Tuhan boleh mudahkan mereka. Tuhan juga boleh lancarkan agar sekolah yang mereka pilih, yang adik layan minati, itu dapat diterima dengan keinginan yang dipilihnya Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini pun kami berdoa untuk yang minggu ini berulang tahun, seperti kakak layan kita yang sudah ditambahkan umurnya 1 tahun, yaitu Kak Vivi Sigalingging. Tuhan boleh tambahkan umur kepada Kak Vivi, sehingga Kak Vivi juga sukses, diberi sukses di dalam pekerjaan, dan diberi kesehatan jasmani juga rohani Tuhan. Tuhan,
juga kami berdoa untuk adik Layan yang saat ini juga boleh ditambahkan umurnya, yaitu Atira Raba yang dan Risa Simanjuntak, Rudianto Bohem juga yang sedang berulang tahun, yang Tuhan boleh tambahkan umurnya 1 tahun. Tuhan berikan kesehatan jasmani dan rohani kepada mereka. Tuhan juga berikan kepintaran kepada mereka, agar mereka semuanya dapat menjadi anak yang dengar-dengaran kepada mama dan papanya. Dan apa yang dicita-citakan oleh adik Layan ini juga akan tercapai di kemudian hari nanti, Tuhan. Tuhan, inilah doa yang kami panjatkan, Tuhan, kepadamu. Tak lupa juga di dalam doa syafaat ini kami berdoa untuk gereja kami, ya Tuhan. Tuhan boleh lindungi gereja kami, walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini, gereja kami tetap Engkau jaga, tetap Engkau lindungi. Terutama juga kami berdoa juga untuk pendeta dan majelis yang lainnya, Tuhan. Tuhan berikan kesehatan kepada pendeta, agar ibu pendeta juga boleh dapat melayani kami di ibadah online di setiap hari Minggu, juga dapat melayani kami di ibadah online, di ibadah rumah tangga, Tuhan. Tuhan juga berkati kepada ibu pendeta beserta keluarganya, Tuhan. Berikanlah mereka kesehatan, agar mereka selalu sehat semuanya, Tuhan. Itu juga untuk majelis yang juga bertugas di hari Minggu di ibadah online, juga di ibadah RT, Tuhan. Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan juga dapat berikan kesehatan kepada keluarga mereka masing-masing, Tuhan, agar mereka terus dapat melayani kami sampai nanti gereja ini boleh dibuka oleh Tuhan. Tuhan, inilah doa yang kami panjatkan, ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah Engkau bawa kami di dalam pencobaan, tapi jangan Engkau bawa kami di dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Adik-adik sudah siapin persembahannya? Ya, nanti setelah adik-adik memberi persembahan, adik-adik boleh titip ke mama atau papanya di rumah untuk diantar ke gereja. Atau mama papa bisa mentransfer ke rekening GPIB Jatipon di bawah ini. Sudah siap adik-adik? Kita mau memberi persembahan, tapi sebelumnya kita mau memuji Tuhan dari Hidup Ceria 2:1-7, beri padanya. Kita mau nyanyi lagu ini 2 kali ya adik-adik. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu.
Saat ini kita mau membawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita mau berdoa persembahan, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk semua berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Saat ini kami membawa persembahan kami kepadamu. Kiranya Engkau berkenan memberkati persembahan kami, agar persembahan ini boleh dipakai untuk melayani gereja Tuhan, khususnya di gereja kami GPIB Jatipon. Terima kasih Tuhan, berkati juga orang-orang yang akan mengelola persembahan ini. Inilah persembahan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Sebelumnya kita mau muji Tuhan. Aniti mengajak adik-adik berdiri. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes. Kita akan menyanyikan pujian dari Kidung Ceria 2, 6, 5. Yesus berpesan. Kita akan nyanyi 2 kali ya adik-adik. Yesus berpesan dalam malam-malam, kamu harus jadi lilin gemerlap, ada masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinar. Yesus berpesan dalam malam-malam, kamu harus jadi lilin gemerlap, ada masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinar. Ya adik-adik, tiba saatnya kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini tanggal 14 Juni 2020. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Oke, sekarang semuanya sikap berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Lipatlah tangan, tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau masih menyertai kami di rumah kami masing-masing dengan sukacita. Tuhan, tadi kami telah mendengarkan firman Tuhan, kami juga sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan pada hari ini. Kiranya Engkau berkati kami semua Tuhan, berkati adik-adik semua yang berada di rumah. Kiranya Engkau selalu melindungi mereka, jaga mereka supaya mereka selalu berada di dalam lindungan Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami semua supaya kami bisa selalu membawa damai, membawa sukacita, menjadi terang di sekeliling kami. Terima kasih ya Bapak, tutup bungkus kami dengan kuasa dan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sudah waktunya hendak kita pulang. Kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.